Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Awanda Putri dengan NPM 211406127 dari kelas 2 DPGSD. Pada kali ini saya akan membuat video hasil pengamatan dan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Cahaya Matahari terhadap Pertumbuhan Tunas Adventif pada Tanaman Cacar Bebek, yang dimana tugas ini untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah Laboratorium MIPA dengan dosen pengampu di RA Budi Utami MPD. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tunas adventif pada tanaman cacar bebek oleh Risma Awanda Putri dengan NPM 21140606127. Latar belakang: cahaya matahari merupakan sumber utama untuk kehidupan. Tanpa adanya cahaya matahari, maka kehidupan tidak akan berjalan lancar. Cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan morfologi tanaman karena cahaya matahari dibutuhkan untuk proses penyatuan CO2 dan air dalam pembentukan karbohidrat. Secara garis besar terdapat dua jenis tanaman, yaitu tanaman yang jika terkena cahaya matahari penuh akan tumbuh dengan baik atau yang disebut dengan tanaman heliofit. Dan yang kedua, tanaman yang akan tumbuh dengan baik ketika terkena cahaya matahari rendah disebut juga dengan tanaman sciofit. Setiap tumbuhan memiliki intensitas cahaya optimum dalam mendukung pertumbuhannya. Salah satu cara untuk mendapatkan intensitas cahaya yang sesuai dengan kebutuhan adalah dengan mengatur naungan. Adanya naungan menyebabkan suhu tanah dan suhu udara menjadi turun, sedangkan kelembapan udara dan tanah akan meningkat. Menurut Purnomo dalam Astriana dan kawan-kawan tahun 2016, intensitas cahaya dapat mempengaruhi pertumbuhan vegetatif, terutama dalam bentuk dan ukuran panjang, luas, ketebalan daun. Maka dari itu, penulis akan melakukan penelitian terhadap tanaman cacar bebek, yang dimana tanaman cacar bebek pertama akan diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung, dan tanaman cacar bebek yang kedua akan diletakkan di dalam ruangan dengan intensitas cahaya yang cukup. Hal ini untuk mengetahui bagaimana pertumbuhan vegetatif pada tunas adventif terhadap kedua tanaman tersebut dengan perlakuan yang berbeda. Penulis sudah menyusun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas antara lain yang pertama, bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tunas adventif pada tanaman cacar bebek. Yang kedua, bagaimana perbedaan laju tumbuh tunas adventif tanaman cacar bebek di dua tempat yang berbeda, yakni di bawah sinar matahari secara langsung dan di dalam ruangan. Bersumber dari rumusan masalah yang disusun oleh penulis di atas, maka maksud dan tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tunas adventif pada tanaman cacar bebek. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan laju tumbuh tunas adventif tanaman cacar bebek di dua tempat yang berbeda, yakni di bawah sinar matahari secara langsung dan di dalam ruangan. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Alat yang pertama adalah cetok untuk sendok adukan, yang kedua adalah pot bunga berjumlah 2 dengan ukuran sedang. Sedangkan bahan yang digunakan adalah 1. Tanaman cacar bebek dengan ukuran sedang, 2. Tanaman humus, dan ketiga adalah air untuk menyiram tanaman tersebut. Prosedur kerja. 1. Siapkan alat dan bahan yang sudah disebutkan sebelumnya. 2. Ambil salah satu pot bunga, isi dengan tanah humus hingga memenuhi setengah pot. 3. Masukkan cacar bebek yang sudah disiapkan ke dalam pot, lalu penuhi pot dengan tanah humus lagi. 4. Siram tanaman cacar bebek dengan air menggunakan takaran yang sedang, jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. 5. Lakukan hal yang sama pada pot yang lainnya. 6. Beri label atau nama pada tanaman cacar bebek, misal label A dan label B. Hal ini untuk membedakan kedua pot tersebut. 7. Setelah kedua pot sudah terisi tanaman cacar bebek dan sudah disiram dengan air, langkah selanjutnya adalah meletakkan kedua pot tersebut pada tempat yang berbeda. 1. Letakkan pot yang sudah diberi label di atas atau nama A pada tempat terbuka yang terkena cahaya matahari secara langsung, misal di taman depan rumah. 2. Letakkan pot yang sudah diberi label atau nama huruf B pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari secara langsung, misal di dalam ruangan. Langkah selanjutnya adalah setelah kedua pot sudah diletakkan di tempat masing-masing, langkah selanjutnya adalah melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan tunas adventif pada kedua tanaman selama 1 bulan lamanya.
Lakukan pengamatan 1 minggu 2 kali. Catat hasilnya di dalam tabel pengamatan. Siram kedua tanaman cocar bebek minimal 2 hari sekali agar tanaman tersebut tidak kekurangan air yang dapat menyebabkan layu dan mati sehingga menghambat proses penelitian. Hasil pengamatan. Penelitian mengenai pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tunas adventif pada cocar bebek dilakukan selama 30 hari yang dimulai pada hari Selasa 1 November 2022 hingga hari Rabu 30 November 2022 yang bertempat di Desa Mesuk, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Data yang dihasilkan dari pengamatan selama 1 bulan lamanya tersebut dapat dilihat dari tabel di slide berikut ini. Keterangan, pengamatan dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Setiap kali pengamatan diambil foto sebagai bukti. Tumbuhan A adalah tanaman cocar bebek yang diletakkan di luar ruangan, di mana terkena cahaya matahari secara langsung dengan pencahayaan yang optimal. Tumbuhan B, tanaman cocar bebek yang diletakkan di dalam ruangan, di mana terkena cahaya matahari secara tidak langsung dengan pencahayaan yang cukup. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan terlalu banyak, maka di dalam video ini hanya saya akan membacakan pengamatan pada hari pertama dan pada hasil pengamatan pada hari terakhir. Pada hari pertama dilakukan pada hari Selasa 1 November 2022, di mana tanaman cocar bebek berlabel A pada gambar di atas adalah tanaman cocar bebek memiliki 10 helai daun dengan kondisi satu daun sedikit layu karena terkena sayatan pisau. Tinggi tanaman mencapai 5 cm dengan berat 134 gram serta belum tumbuh tunas adventif sama sekali. Gambar pada cocar bebek B yang ada di bawah memiliki kondisi tanaman cocar bebek memiliki 10 helai daun dengan kondisi segar dan subur semua. Tinggi tanaman mencapai 5 cm dengan berat 127 gram serta belum tumbuh tunas adventif sama sekali. Pengamatan hari terakhir dilakukan pada hari Rabu 30 November 2022. Tanaman cocar bebek berlabel A. Pada pengamatan hari terakhir, tanaman cocar bebek yang diletakkan di luar ruangan atau di bawah sinar matahari secara langsung memiliki 13 helai daun dengan ukuran relatif sedang dan terdapat tunas adventif sebanyak 11 buah di seluruh tumbuhan tersebut. Warna daun relatif ke arah hijau terang dengan tinggi akhir tanaman tersebut mencapai 7,5 cm dan lebar dari tanaman tersebut mencapai 9 cm. Tanaman cocar berlabel B. Pada pengamatan hari terakhir, tanaman cocar bebek yang diletakkan di dalam ruangan dengan pencahayaan sinar matahari yang secara cukup memiliki 17 helai daun dengan ukuran yang relatif besar dibanding dengan daun yang berada di luar ruangan, serta terdapat banyak sekali tunas adventif yang muncul. Jika ditotal mencapai 26 buah tunas adventif. Warna relatif ke arah hijau gelap dengan tinggi akhir tanaman tersebut mencapai 8,25 cm dan lebar dari tanaman tersebut mencapai 11,5 cm. Dari tabel di atas dapat dilihat perbedaan laju tumbuh tunas adventif cocar bebek pada kedua perlakuan tempat yang berbeda selama 1 bulan. Tanaman cocar bebek berlabel A diletakkan di luar ruangan yang terkena cahaya matahari secara langsung. Tanaman cocar bebek berlabel B diletakkan di dalam ruangan yang terkena cahaya matahari secara cukup. Dari tabel tersebut ditemukan hasil bahwa tanaman yang diletakkan di dalam ruangan lebih cepat pertumbuhan vegetatifnya dibandingkan dengan tanaman yang diletakkan di bawah sinar matahari secara langsung. Hal ini dibuktikan dengan jumlah akhir tunas adventif yang dimiliki oleh masing-masing tanaman tersebut. Yang awal mula kedua tanaman tersebut belum memiliki tunas adventif. Setelah dilakukan perlakuan dan pengamatan selama 1 bulan lamanya, hasil akhir membuktikan pada tanaman berlabel A memiliki jumlah tunas adventif sebanyak 11 buah dengan kondisi daun berukuran kecil dan berwarna hijau terang. Sedangkan tanaman cocar bebek berlabel B memiliki jumlah tunas sebanyak 26 buah dengan kondisi daun lebih lebar, segar, dan memiliki warna hijau cenderung gelap. Pembahasan.
Tanaman cocor bebek yang memiliki nama ilmiah Kalanchoe pinnata yang berasal dari suku Crassuelaceae adalah tanaman hias yang tumbuh sepanjang tahun dan mempunyai daun yang berair serta batangnya lunak dan beruas. Tanaman ini populer digunakan sebagai tanaman hias, namun juga banyak yang tumbuh di liar di kebun-kebun dan pinggir parit yang tanahnya berbatu. Kalanchoe juga bisa dimanfaatkan sebagai hasil produk sekunder untuk obat tradisional. Manfaat cocor bebek sebagai obat tradisional dan tanaman hias dapat menjadi tanaman yang mempunyai prospek cerah dalam perkembangannya di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanaman atau bahkan pembudidayaan tanaman ini secara serius. Kalanchoe pinnata atau yang biasa dikenal dengan cocor bebek merupakan tanaman herbal yang berumur panjang. Cocor bebek Kalanchoe pinnata adalah jenis tanaman sukulen yang mampu hidup di daerah kering. Tanaman ini dapat ditemukan di daerah tropis seperti Asia, Australia, Hawaii, India, dan sampai ke Polandia. Cocor bebek berasal dari Madagaskar yang kemudian menyebar ke daerah-daerah tropis. Berdasarkan sistem tata nama binomial nomenklature yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus pada tahun 1970-an, yang terdiri dari dua kata, yaitu genus dan spesies. Sistem klasifikasi cocor bebek sendiri menurut Stennis sebagai berikut: Kingdom Plantae atau tumbuhan, Divisio Magnolipita, klasis Dicotyledon, Ordo Sachyphragales, Familio Crassuelaceae, genus Kalanchoe, spesies Kalanchoe pinnata atau lam. Reproduksi cocor bebek berlangsung secara vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif menghasilkan tunas baru yang muncul dari tepi lekukan daun yang disebut tunas adventif. Pada lekukan daun terdapat sel-sel meristem yang mampu membentuk individu baru. Daun cocor bebek memiliki cadangan makanan dan air yang cukup untuk tetap hidup dan memberi makanan pada tumbuhan baru. Pertumbuhan tunas adventif dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa gen dan hormon pada tanaman tersebut. Faktor eksternal yaitu cahaya matahari, air, nutrisi, suhu, dan kelembapan. Cahaya berperan sangat besar terhadap pertumbuhan vegetatif tanaman lewat berbagai proses. Pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman ditentukan oleh intensitas cahaya, lama penyinaran, dan kualitas cahaya. Dari hasil pengamatan tersebut dapat saya simpulkan: 1. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tunas adventif cocor bebek adalah cukup berpengaruh, yang dimana dalam proses pertumbuhan tunas adventif tidak membutuhkan banyak sinar matahari, karena tanaman ini memiliki sifat skiofit dan termasuk tanaman yang menggunakan fotosintesis C3. Tanaman skiofit dan C3 memiliki sifat yang tidak banyak membutuhkan cahaya matahari dalam pertumbuhannya, serta dapat tumbuh dengan baik apabila mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Kesimpulan yang kedua, perbedaan laju tumbuh tunas adventif pada tanaman cocor bebek di dua tempat yang berbeda, yakni di bawah sinar matahari secara langsung dan di dalam ruangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa tanaman yang diberi naungan lebih cepat pertumbuhan vegetatifnya dibandingkan tanaman yang terkena sinar matahari secara langsung. Hal ini dikarenakan sifat cocor bebek yang masuk ke dalam tanaman jenis skiofit dan mempunyai fotosintesis C3. Demikian video pembelajaran yang dapat saya buat. Semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.